ini mengalami hal itu lagi. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Nah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial sekali di mata kuliah public speaking ini. Bisa nebak nggak teman-teman? Kira-kira siapa ya? Tamu kita siang ini siapa ya? Farid bisa nebak nggak? Itu Bu, ada Pak Happy Chandrayan. Oh, kelihatan ya. Wah, ini ada yang personal chat saya nih. Bukan Pak Aji kan ya Bu? Waduh, kenapa dengan Pak Aji? Jangan takut ya dengan project teman-teman, jangan bikin stres lagi nih. Ini bukan mata kuliah project, bukan mata kuliah analis pasar. Pak Aji ya Bu, jangan-jangan Bu. Kok ada nebaknya Pak Aji nih? Baik, betul sekali tadi Farid ya, di sini sudah ada Pak Happy Chandrayana. Pak Happy Chandrayana ini adalah ahli public speaking teman-teman. Nanti beliau akan memberikan ilmu pada kita semua, akan berbagi pengalamannya kepada kita semua. Nah, di sini saya akan membacakan kurikulum vitae, sedikit ringkasan kurikulum vitae dari beliau. Nama lengkapnya adalah Pak Happy Chandrayana, biasa dipanggil dengan Pak Happy. Lahir di Tasikmalaya 14 April 1981. Beliau studi di S2 Komunikasi Universitas Indonesia dan S1-nya adalah Universitas Darussalam Gontor. Kemudian pengalaman beliau, jejak beliau sebagai trainer dan motivator nasional, kemudian TV voice over, parenting speaker juga teman-teman, kemudian MC kenegaraan di Istana Negara RI, kemudian juga sebagai direktur Chandra Production Management dan sebagai leader of Chandra Event Organizer. Itu adalah profil singkatnya Pak Happy Chandrayana. Kita sambut bersama-sama ya teman-teman. Silahkan Pak Happy Chandrayana. Baik, terima kasih Ibu dosen. Ibu dosen sebagai dosen dan juga sebagai moderator dari pagi sampai siang sepertinya ya. Standby terus, terima kasih. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini merupakan kebanggaan bagi saya pribadi bersama tim bisa bersilaturahim dengan kelas berikutnya setelah kemarin siang kami hadir bersama kelas 2A. Kemudian tadi pagi kita bertemu dengan teman-teman yang ada di kelas 2D. Hari ini kalau tidak salah kelas 2C dan nanti minggu depan tanggal 9 Juni dengan 2B. Dan ini kesempatan emas bagi kami untuk memahami sekian karakter dari setiap kelas yang pastinya beragam, tidak mungkin sama. Dan pastinya teman-teman yang hadir hari ini selama kurang lebih 1 jam lebih kita akan sama-sama mengupas tentang topik bahwasanya public speaking sangat you butuhkan sekali people. Ketika you buka topik public speaking, ketika ada tulisan in-house training for public speaking, banyak di antara mahasiswa-mahasiswi, mau acara online atau offline, banyak yang takut untuk bicara di depan. Banyak yang takut untuk simulasi bicara. Banyak yang grogi, banyak yang alergi ketika mau ngomong di depan. Jangankan langsung di data stage, kadang di kamera kayak gini pun banyak yang takut untuk bicara. Tapi alhamdulillah nih, ternyata goal. Kemarin siang sampai sore semuanya on cam, semuanya on microphone ketika kami minta untuk interaksi dengan kami. Tadi pagi sampai siang pun luar biasa, mereka on cam juga. Dan ini saya melihat ada 37 orang, betul? 37 orang hari ini pun amazing. Dari screen 1 sampai screen 2 semuanya on cam, hanya beberapa mungkin yang masih mencari pulpen dan kertas mungkin ya. Tapi insya Allah hari ini kita akan kupas sama-sama teman-teman. Nanti sesekali you akan fokus ke screen yang akan saya sharekan, dan sesekali you juga akan fokus ke topik gaya bahasa tubuh saya bicara,
teknik hypno audience, dan pastinya jadilah pembicara yang bisa menggerakkan orang-orang sekitar Anda, jadilah pembicara yang mengesankan di depan konsumennya, jadilah sosok yang ketika bicara itu orang enak dan dengernya itu nyaman gitu loh Kak ya. Maka di segmen hari ini saya samakan dengan ruang sebelumnya, kita akan membawa satu topik dan ini jarang di-sharekan di sebuah materi perkuliahan. Biasanya kita sharekan offline ya, di stage di hadapan ratusan atau ribuan orang, dan durasinya kadang-kadang 4-8 jam teman-teman untuk materi public speaking. Tapi hari ini cukup 1 hour, 1 jam lebih mungkin, sampai nanti ibu moderator memberikan signal kayak gini berarti udah selesai saya bicara ya. Maka my people, topiknya adalah speak with power. Jadi semua yang hadir hari ini, setelah 1 jam Anda sudah bisa membuat formula bahwa kalau bicara itu harus menggunakan power. Power bukan berarti kita harus berteriak my people. Power bukan berarti harus kencang suaranya. Power bukan berarti you harus olah vokal layaknya orang mau nyanyi. Tapi yang Ana maksud di sini adalah speak with power. Orang itu akan merasa nyaman kalau kita bicaranya dengan power. Bahasa tubuhnya powerful, eye contact, kontak matanya juga powerful, kata-katanya juga powerful teman-teman. Banyak generasi milenial hari ini yang ketika bicaranya itu diseret. You tahu nggak diseret? Jadi nggak berkata. Dan you dapat ilmu baru di 5 menit pertama saya bicara. Jadi bicara yang powerful itu adalah bicara yang per kata, bukan per kalimat. Saya hari ini bicara per kata, bukan per kalimat. Kalau bicara per kalimat, mungkin saya akan buru-buru ngomongnya Kak. Tapi kalau bicara per kata, tenang bicaranya, per kata bicaranya, otomatis lawan bicara kita akan mendengarnya juga, ikuti irama kita bicara. Maka explore your mind to be a great speaker. Hari ini, saya bangga bertemu kalian semuanya. Kenapa? Karena semua harus meraih sukses dengan seni bicara ini. You 34 orang lebih ini jangan berpikir gini, Pak Happy kayaknya ini bukan materi aneh deh. Kayaknya kan public speaking kan khususnya untuk para MC, para talent vokal, kemudian para host, presenter, penceramah, kayaknya cocok tuh Pak Happy materi kayak gini. Oh no people, materi ini sangat you butuhkan. Apalagi Anda di zona pemasaran, di zona marketing, you akan ketemu dengan orang, you ketemu dengan konsumen, customer. Jangan sampai di 1 menit pertama customer Anda itu banyak yang lari dari Anda gara-gara 1 menit pertamanya Anda gagal di depan mereka saat bicara. Keep di memori Anda hari ini. Karena apa? Walaupun Anda beralasan Pak Happy seperti Ibu dosen tadi katakan, ini mungkin kita depresi, stres kali ya, karena di tengah pandemi COVID-19 kita harus online, harus mungkin berkorban untuk kuota dan sebagainya kali people ya. Banyak yang tertekan dengan nuansa pandemi seperti ini, belajar harus ditakdirkan kita harus online like this. Tapi bagaimanapun saya yakin you tetap punya spirit people. You tetap punya spirit untuk menjadi seorang pelajar dan juga mahasiswa sejati yang nantinya endingnya you akan dapatkan nanti di akhir. Karena apa? Satu hal yang harus saya sharekan depan Anda seperti di kelas-kelas lain, bahwa hari ini walaupun di tengah pandemi COVID-19 kita tetap punya spirit. 1 jam hari ini memberikan ruang bagi kita bahwa skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan oleh orang-orang sekitar kita. Bicara yang naik kelas, bicara yang berpengaruh, itu dibutuhkan untuk semua profesi. Anda sekarang di manajemen pemasaran teman-teman, tak tahu nanti karirmu di mana. Mungkin bisa jadi dari pemasaran jadi dokter kali Kak. Atau dari zona pemasaran tiba-tiba ya jadi guru, jadi dosen kan. Kita tak tahu. Dan you akan butuh materi ini. Banyak di antara peserta yang acaranya offline beberapa waktu lalu sebelum pandemi. Dan mereka mengatakan, Pak Happy ternyata saya temukan sekarang kalau public speaking sangat penting untuk profesi kami. Ketika mereka sudah berkarir, ketika mereka nanti interview dengan dunia kerja. Nah, maka my people, yuk mainkan gaya bicara Anda hari ini 1 jam ke depan. You on cam ketika saya minta onkan mikrofon Anda. Dan kita akan sama-sama mengupas materi ini. Jadi, kesimpulan 5 menit pertama hari ini adalah please keep on your mind bahwa
Pembicara yang hebat, pembicara yang berkarakter adalah pembicara yang mempunyai quote yang akan saya sharekan depan Anda, yang mana ini sering di-highlight oleh peserta webinar, yang sering di-highlight, sering dicomot juga sama peserta saat kami langsung live di stage. Banyak juga beberapa corporate perusahaan yang mengambil ini quote dan ditempel setiap koridor ketika dia mau tampil di depan umum. Apa itu quote-nya? You bisa tulis redaksi ini, people. Yang pertama adalah, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ketika Anda diminta oleh dosen untuk bicara presentasi di depan semuanya, you harus bicara dan you harus ingat, bicara itu penting, Kak. Jangan yang penting bicara. Kalau di awal-awal Anda mengatakan, yang penting gua ngomong, pasti dia nggak beres ngomongnya, people. Yang penting gua bicara, pasti nggak beres dia bicaranya. Ingat, Kak, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ini bisa kemana-mana, Kak. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Sujud itu penting, jangan yang penting sujud. Mana-mana kan? Anda lagi nulis di handphone Anda masing-masing untuk status WA di siang hari. Cocok nih kayaknya ya. Doa itu penting, jangan yang penting berdoa. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka tidak ada yang stres hari ini, people. Saya tekankan lagi bicaranya Ibu dosen tadi di 1 menit pertama. Tidak ada yang stres. Kita harus tetap punya spirit. Kita harus tetap punya spirit. Spirit untuk kuliah hari ini saya combine materi public speaking dan segmen motivasi. Karena background kami adalah spiritual motivation and public speaking motivation. Yang pertama adalah, semua yang hadir hari ini harus bisa berkiblat ke satu titik dari spirit orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Tadi ada peserta namanya itu Justin siapa gitu, yang penting bukan Justin Bieber. Justin siapa gitu, kayak saya lupa namanya. Dia bisa menebak loh, Kak, bendera ini. Ini bendera kebanggaan orang mana. Saya nggak tahu kalau di sini. Ini udah mulai nih. Anda mau cari di Google? Susah, kawan. Gimana carinya? Anda mau capture dulu gambarnya, kemudian tanya ke Google. Google, kira-kira ini gambar bendera orang mana? Saya tanya di kelas ini. People, kira-kira ini gambar kebanggaan orang-orang yang tinggal di mana nih? Negara mana atau kepulauan mana? Banyak di antara kampus yang tak tahu. Baru tadi nih yang tahu, dan beberapa kampus lain kemarin di UIN Sunan Kalijaga yang tahu. Coba saya tanya di ruang ini. Ada yang tahu nggak, teman-teman? Ini bendera kebanggaan orang mana? Silakan on-kan mikrofonnya, Kak. Tidak ada yang mengheningkan cipta hari ini. Anda bingung? Yang pasti ini bukan bendera orang Jagakarsa atau orang Jati Asih. Tak ada yang tahu kah? Ada yang menjawab. Saya suka kalau ada yang menjawab. Saya stop dulu screen-nya. Saya terdengar audionya. Sekarang siapa baru saya menjawab? Silakan on-kan mikrofonnya, Kak. Ya, saya, Kak. Muhammad. Muhammad, dikarenakan Anda yang pertama kali megang mikrofon seperti Justin tadi, berarti saatnya Anda simulasi pertama. Biasanya simulasi public speaking itu ada di tengah ataupun di akhir. Ini bisa jadi di pertama. Oke. Jangan sampai ada yang leave ruangan, jangan sampai ada yang close kameranya gara-gara takut disuruh untuk bicara ya. Semuanya tetap tatap mata kita, kawan. Tak ada yang takut di sini. Oke kah? Muhammad. Namanya tetap Muhammad saja, tidak ada kepanjangannya mungkin? Nggak ada. Oke. Sekarang coba Muhammad perkenalkan diri. Tadi kan saya nggak tahu you bilang Brazil aja. You perkenalkan dengan cara yang efektif dan efisien. Tadi beberapa teman sudah mencobanya. Sekarang saya minta Muhammad juga sama. Like this. Assalamualaikum. Saya Happy Chandra dari Jakarta. Bicara per kata, Kak. Jangan buru-buru, jangan gini. Assalamualaikum, perkenalkan. Jadi nama saya itu gini. Jadi itu sebenarnya saya udah niat dari kemarin yang memperkenalkan diri. Kelamaan, kawan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Like that. Siap ya? 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya lagi menunggu kalimat berikutnya, Muhammad. Muhammad dari mana? Oh ya, saya berasal dari Kota Depok. Muhammad,
Kalau intonasimu tadi seperti itu endingnya, itu kayak ada kalimat mau dilanjutkan. Apakah mau dilanjutkan kalimat itu setelah asar nanti atau sebelum maghrib? Muhammad, like this Muhammad. Assalamualaikum, saya Muhammad dari Depok. Cukup. Selamat siang, saya Muhammad dari Depok. Cukup kak? Efektif efisien. Assalamualaikum, saya Wira Musliman dari Tangerang. Cukup kak? Assalamualaikum, saya Nadia Anisah dari Jakarta. Like that. Selamat pagi, saya Nanda Syakirah dari Bengkulu. Like that. Jangan terbalik. Ada anak kampus menjelang wisuda orang komunikasi, maju dia ke depan. Saya mencoba Pak Chandra. Ketika maju apa yang dia katakan? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Terbaliklah kau. Gugup dia kak. Allahu Akbar, dengan yellow jaketnya dia bangga maju ke depan pegang mikrofon, dan mikrofonnya terjadi gempa 8,9 skala Richter. Itu mikrofon bergetar, dia keringetan. Ketika semua mata tertuju kepada dia, melotot kepada dia, hilang semua materinya dan mengatakan Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Coba Muhammad. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan. Saya menunggu Muhammad sampai azan zuhur dikumandangkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya berasal dari Depok. Oke, nice. No matter people. Muhammad, you tebak tadi bendera mana? Brazil. Anda adalah orang yang ke-215 selama bulan puasa sampai hari ini yang mengatakan kalau itu adalah bendera ya kebanggaan orang Brazil. Ada yang mau jawab lain? Hanya Muhammad yang berani? Siapa? Ada Belia Mayangsari. Bella Mayangsari. Perkenalkan nama Bella dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Bella Mayangsari. Asal saya dari Bekasi. Oke, cukup Bella. Izin menjawab ya kak. Sebentar Bella. Ya. Kira-kira menurut Bella itu dari mana? Kepulauan Salomo bukan kak? Anda tahu dari mana kalau itu Kepulauan Solomon, Bella Mayangsari? Pernah lihat di atlas kak? Oh, di atlas. Jangan-jangan rumahmu penuh dengan atlas ya? Jarang loh orang yang tahu. Ternyata ibu dosen menyaksikan loh hari ini. Tadi ada yang menjawab orang Solomon, Kepulauan Solomon. Dan ternyata di kelas ini pun ada yang mewakili. Kita coba lihat apakah betul ini dari Brazil atau dari Solomon. Dan setelah kita lihat bersama, ternyata bendera ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Seperti yang Bella katakan tadi. Kenapa saya katakan ini di segmen awal? Anda tahu orang Solomon yang tinggal di Kepulauan Solomon itu adalah diberi predikat negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka tinggal di tempat terpencil. Mereka menggunakan pakaian yang tak elok dipandang. Mereka memiliki hunian yang tak layak huni. Anda lihat gambarnya. Orang-orang Solomon ini dikatakan orang primitif. Tapi mereka tetap bertahan, mereka tetap punya semangat. Mereka itu diserang wabah bertahun-tahun loh nak. Sebelum datang COVID-19 mereka udah diserang wabah. Udah sering banget diserang wabah. Diserang virus. Dan virusnya lebih dahsyat dari COVID-19. Tapi apa kelebihan orang Solomon? Walaupun mereka dengan keterbatasan, mereka tetap belajar. Mereka tetap mempunyai spirit dan semangat yang luar biasa. Tidak ada yang stres, tidak ada yang depresi. Mereka punya spirit. Apa bukti spiritnya orang Solomon? Mereka mencari di mana sumber virusnya. Ternyata sumber virus yang terjadi di Kepulauan Solomon ini adalah gara-gara pohon yang tebal ini people. Anda lihat pohonnya sangat horor banget. Ini pohon sangat tebal dan menjadi sumber penyakit yang menghantam orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Mereka sangat terganggu dengan pohon ini. Akhirnya apa yang terjadi people? Seluruh warga Solomon pengen banget mereka menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka tak punya alat digital cutting, mereka tak punya alat senso, mereka tak punya alat gergaji untuk menghancurkan pohon ini. Ternyata mereka menghancurkan pohon ini bukan dengan alat people. Bukan dengan gergaji. Mereka
Hanya dengan teriak dengan penuh keyakinan, teriak dia kepada Tuhan yang Maha Sang Penggenggam. Mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak, kami yakin pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam nak. Hanya dengan teriakan itu, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Hanya dengan teriakan, people. Maka public speaking identik dengan teriakan. Saya hari ini pun teriak, tapi teriakan saya yang positif. Bisakah dalam zona bicara pun sama? Pohon aja bisa tumbang loh Kak, ketika kita bicara. Pohon aja bisa tumbang ketika kita bicara. Apalagi kita bicara depan manusia. Anda tahu ketika seorang bapak, dia teriak depan anaknya dan teriakan itu negatif. Satu teriakan seorang bapak, mengusir anaknya, pulang kau dari rumah ini, contohnya gitu ya. Aku benci sama kau ini, teriakan itu negatif. Satu teriakan seorang bapak atau ibu, itu bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Itu karena teriakan. Maka people, ketika kita sharekan materi ini, berarti public speaking juga sama Kak. Kalau kita bicaranya positif depan customer, maka customer pun akan menerimanya dengan positif. Kalau kita bicaranya negatif, maka lawan bicara pun akan menerima negatif itu dari kita. You lagi bete bicaranya, you percaya gak? Lawan bicara pun juga akan merasakan bete. Pernah gak ketika Anda lagi bicara depan orang, dan orang itu mengatakan, kayaknya lu lagi bete deh ngomong hari ini. Itu gak enak banget loh Kak. Itu urusan dapur ketebak sama dia. Lebih baik sebelum Anda bicara, kosongkan jiwa raga Anda, onkan positif Anda, di depan konsumen, di depan customer, Anda tampil di situ dengan perfecto. Maka lawan bicara Anda pun akan nyaman mendengarkan Anda. Maka onkan jiwa raga Anda people. Hari ini, kalau bicara itu harus bicara seperti ribuan orang yang kami tatar hari itu di Universitas Indonesia, bahwa mereka sudah ikrar depan kita, kapanpun, dimanapun, profesi apapun nanti ke depannya, kalau dia harus jadi pembicara yang berkarakter, yang menggunakan 3 kunci ini people. Siap ya nak ya? Tulis dan keep di memori Anda. Yang pertama, kalau kita bicara dengan menggunakan mind. I repeat again. Kalau you bicaralah dengan menggunakan mind. Banyak orang bicara asal bicara, mind-nya tidak digunakan. The second, kalau Anda bicaralah dengan menggunakan ini dia people, hati. Mungkin ini pernah disampaikan oleh guru Anda, dosen Anda. Saya akan perkuat lagi bahwa bicara dari hati, maka lawan bicara Anda pun akan menerimanya dengan hati. Kalau Anda bicaranya tenang, konsumen Anda pun akan tenang menerima dan mendengarkan Anda hari itu. Tapi kalau Anda menerimanya dan Anda menyampaikannya tidak dengan hati, maka jangan salahkan pendengar Anda kalau dia pun tidak akan mendengarkan Anda dengan hati. Ini hukum alam teman-teman. Maka, dan yang ketiga, kunci yang ketiga, Anda lagi nunggu betul? Udah siap pencatat sepertinya. Ini dia people, spirit. Anda harus bicara dengan menggunakan spirit. Sekalipun Anda lagi stres, sekalipun Anda lagi banyak tugas, tetap teman, spirit harus tetap ada. Seperti spirit orang-orang Solomon tadi, dengan keterbatasan, tapi dia tetap survive dalam hidupnya. Kalau 3 kunci ini sudah Anda pegang, Anda sudah bicara dengan mind, Anda sudah bicara dengan hati, Anda bicara dengan spirit dan powerful, maka saya yakin teman-teman, you akan mendapatkan satu paket ini. Anda akan brave in public speaking. Anda akan berani untuk bicara. Tidak ada yang dia mundur ketika mikrofon sudah di depan Anda. Tidak ada yang dia nggak berani maju. Pasti dia akan berani memulai untuk tampil. Karena mindnya sudah on, heartnya sudah on, spiritnya juga sudah on. Maka tidak ada teman-teman di kelas ini yang mengatakan, Pak Happy, jujur Pak, saya nggak berani deh Pak untuk ngomong Pak. Saya depan kamera pun kadang-kadang saya gelagapan Pak ngomongnya Pak. Saya nggak berani mencoba Pak. Teman-teman, yuk mulai hari ini berani ya mencoba ya. Berani mencoba itu hasilnya 50% berhasil, 50% gagal teman-teman. Udah pasti itu. Atau bisa jadi 100% Anda berhasil. Tapi kalau tidak berani mencoba sama sekali, itu 100% pasti gagal. Anda nggak tahu apa-apa, Anda nggak tahu feel-nya ketika bicara.
and you keep di memori Anda hari ini. Kalau sudah bisa berani memulai, Anda berani mencoba, saya yakin Anda harus mendapatkan satu topik yang kedua adalah berani tampil beda. Tampil beda teman-teman. Kelas yang kemarin sama kelas yang barusan pagi dan sekarang itu beda-beda Kak. Mungkin Anda lebih interaktif dengan yang lain dibandingkan kelas-kelas yang lain, itu juga sama. Anda lebih powerful saat bicara, Anda lebih berani, Anda siap lebih interaksi, Pak, saya siap bicara Pak. Itu adalah keberanian untuk tampil, keberanian untuk berargumen, keberanian untuk men-sharekan sebuah produk, dan ini adalah sesuai dengan jurusan Anda, people. Sekarang kita coba. Di sini ada selain Mas Muhammad, ada yang sudah standby hari ini. Saya mohon kerjasama Anda hari ini, people. Ini ada tulisan yang menarik yang sudah dibaca oleh setiap webinar, termasuk acara kemarin siang dan acara hari ini. Saya minta ada yang membacanya. Ada Zaidan Tegar Muhammad. Silakan on-kan kameranya. Zaidan Tegar Muhammad. Perkenalkan nama dan dari mana? Saya dari Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto, Jawa Timur. Saatnya Zaidan untuk membacakan redaksi ini. Silakan. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Like that. Terima kasih. Mojokerto, silakan mute lagi audionya. Ada lagi, saya butuh female voice. Male voice sudah, female voice. Fanya Aprila, silakan dibaca. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmu besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Yes, I like that. Terima kasih yang sudah membacakan redaksinya. Kenapa saya katakan ini di awal sebelum menuju ke segmen public speaking totally hari ini? Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru teman-teman. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Jadi Anda harus terlahir menjadi pembicara, bukan hanya pembicara yang profesional, bukan hanya pembicara yang pintar, tapi harus menjadi pembicara yang berkarakter. Ketika Anda seorang marketer people, Anda harus menjadi marketer bukan hanya pintar, tapi harus berkarakter teman-teman. Di Indonesia ini udah banyak pembicara yang pintar, tinggal yang berkarakternya. Bisa dong, selain orang-orang komunikasi dengan jurusannya, Anda pun yang ada di pemasaran bisa tampil lebih unggul dari mereka. Menjadi pembicara yang berkarakter. Berkarakter itu kayak gimana? Sebelum Anda bicara pun bahasa tubuh Anda udah bicara Kak. Sebelum Anda bicara pun lisannya, blazer yang Anda pakai sudah bicara. Sebelum Anda bicara dengan lisan, sorotan mata Anda sudah bicara. Lihat berkarakter. Orang sudah mengira, wah ini pasti dari manajemen pemasaran APP Jakarta nih. Gaya Yubi berjalan aja udah ketebak, oh ini pasti dari orang pemasaran nih. Dari cara Yubi bicara depan udah ketebak. Itu namanya karakter kawan. Jadi buktikan hari ini teman-teman. Anda menjawab pertanyaan saya hari ini, itu juga menunjukkan bahwa you mewakili teman-teman kalau kita siap berkarakter hari ini. Maka kenapa karakter ini selalu diangkat terus di zona public speaking kami? Karena kita sangat bisa membuktikan teman-teman. Anda lihat deh, ini bendera dari sekian negara. Ini membuktikan bahwa ketika kumpul semua public speaker di Jakarta Convention Center hari itu, kami capture nih gambar. Ternyata presentase pembicara berkarakter di beberapa negara itu sangat beragam teman-teman. Kita bisa lihat kenapa di manajemen pemasaran diadakan kelas public speaking, webinar public speaking. Paling tidak akan mengangkat presentase negara kita dalam hal bicara. Amerika Serikat, pembicara hebatnya, pembicara berkarakternya 11,5%. Dari mulai anak TK, SD, SMP, SMA, ditatar itu ranah bicaranya teman-teman. Itu di Amerika Serikat. Kita lihat lagi di Jepang. Di Jepang juga sama.
Hypno customer itu udah diajarkan di Jepang, kawan-kawan. Anak-anak level elementary school itu sudah diajarkan bagaimana dia bicara di depan customer. Walaupun dengan gaya bicara dia anak TK, anak SD sedemikian rupa. Akhirnya ketika dia sudah berkiprah di masyarakatnya, di dunia karirnya, dia udah terbiasa untuk bicara di depan. Korea Selatan hampir sama dengan Amerika 11,5%. Kita lihat lagi negara tetangga kita, Malaysia jadi sorotan hari itu. 2,1% Malaysia persentase pembicara berkarakternya. Nah, kita lihat coba sekarang negara sampingnya, Singapura. Di Singapura pembicara hebatnya, kedisiplinannya, lembaga pendidikannya itu 7,2%. Pasti semua lagi nunggu hari ini. Kira-kira Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah presentasenya? Ada yang bisa menjawab gak teman-teman? Apakah jawabannya sama dengan kelas-kelas sebelumnya? Saya stop dulu screen-nya. Dari semua negara, kira-kira Indonesia pembicara berkarakternya lebih tinggi apa lebih rendah dari negara lain? Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Leader kelasnya mungkin? Atau saya akan menunjuk? Kalau saya akan menunjuk, pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai gua yang ditunjuk. Lebih baik angkat tangan, ayo perwakilan. Coba di sini ada Gabriela Veneta. Kaget banget Gabriela hari ini ya. Oke, Gabriela silakan. Menurut Gabriela, kira-kira Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah persentase pembicara berkarakternya? Menurut saya, di Indonesia ini lebih rendah. Lebih rendah ya? Iya. Ternyata Anda termasuk generasi yang pesimis untuk hal ini ya. Siap Gabriela, kita lihat dulu di bawahnya ada Farid Ghazali. Kalau menurut Mas Farid Ghazali, apa sama dengan jawaban Gabriela? Atau, oh enggak Pak, saya siap. Kayaknya sih lebih tinggi. Gimana Gabriela? Maaf, Farid Ghazali. Menurut saya lebih tinggi Pak. Kenapa alasannya lebih tinggi daripada negara lain? Karena saya nggak mau Indonesia kalah sama yang lain Pak. Oh gitu ya. Anda jawabannya singkat, padat, tapi nendang gitu ya. Ada Rizka Dwi. Menurut Anda, lebih tinggi apa lebih rendah? Saya yang akan saya lihat adalah cara you bicara, kemudian kontennya juga sama. Oke, Rizka. Lebih tinggi Pak. Kenapa tuh? Kayaknya sama Malaysia harus lebih tinggi. Gitu ya Rizka ya? Oke, siap Rizka. Saya butuh male voice. Ada Wira Musliman. Kayaknya husuk banget dari tadi nih Wira nih. Apa Anda lagi searching di Google kira-kira peringkat keberapa nih Indonesia ya? Silakan Wira. Sepertinya lebih rendah seperti yang Bapak kan tadi. Indonesia kebanyakan pembicara yang pintar daripada berkarakter. Amazing. Anda ngekip banget kalimat saya tadi 5 menit yang lalu ya. Oke, Wira Musliman. Kita buktikan hari ini people. Ternyata kalau kita buktikan Indonesia, apakah termasuk yang peringkatnya lebih tinggi atau lebih rendah? Survei membuktikan people. Kayak kuis kita hari ini ya. Ternyata Indonesia itu peringkatnya adalah, ini dia people. 1,55%. Lebih rendah daripada negara lain teman-teman. Miris dan prihatin. Bahkan hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015, Indonesia itu adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Itu nggak enak banget kok. Udah di ujung, udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat ke-64 dari 215 masih elok dipandang. Ini udah peringkat ke-64 dari 65. Ya kan? Maka ayo kita buktikan hari ini people. Maka saya minta di 2 menit ini, nah, buktikan kalau Anda bisa berkarakter hanya untuk melihat tayangan ini. Slide ada 4 slide kurang lebih saya sharekan. Tapi you fokus semuanya people. Apakah kehusuan Anda sama dengan teman-teman yang lain tadi? Mereka benar-benar fokus dan bisa merasakan feel.
Dan Anda silakan on kameranya dan melihat ke tayangan yang akan saya munculkan beberapa saat lagi, people. Tanpa Anda sadari bahwasanya bicara itu sudah Anda rasakan beberapa tahun silam. Anda punya cerita ketika di TK dan Anda menceritakan dengan gaya bicara Anda di depan orang tua Anda. SD pasti gaya bicaranya berbeda dengan TK. SMP juga sama. Ketika SMA gaya bicaramu juga pasti berbeda. Hari ini pun sama. Gaya bicara Anda pasti berbeda. Masa-masa itu sudah Anda lewati, teman-teman. Anda sudah meninggalkan bangku sekolah ini. Karakternya pun pasti Anda hari ini lebih dewasa dibandingkan teman-teman yang mungkin hari itu Anda masih di level SMP atau level SMA. Anda sudah mengatakan selamat tinggal bangku sekolah. Anda sudah masuk ke kampus APP, sudah masuk ke jurusan yang Anda cintai di sini. Otomatis sekarang Anda bicaranya sudah berbeda. Saya ngomong memperlihatkan gambar ini aja, Anda mungkin sudah teriak depan kami, Pak Happy, tolonglah Pak, itu sudah lewat. Tak perlu Bapak ceritakan lagi. Saya sudah melihat ke depan, Pak. Impian saya satu, Pak Chandra. Aku ingin dapat toga ini, Pak. Aku nanti di wisuda. Suatu saat Anda menggunakan toga kebanggaan Anda, pakai jubah kebanggaan Anda. Tak terasa kok tiba-tiba Anda hanya di wisuda, teman-teman. People, Anda pernah merasakan hari itu mungkin? Ketika Anda di wisuda, Anda antara haru, bangga, dipanggil oleh MC-nya, wisudawan pertama, Ananda. Namamu disebut di depan jutaan orang, ribuan orang, mungkin yang online hari itu. Anda pernahkah berafirmasi hari itu? Dan saat itu Anda tampil ke panggung wisuda, disematkan oleh sang rektor, dan Anda turun dari panggung sebelah kiri, melihat ibu lagi berlinang air matanya, teman-teman. Saya yakin ibumu akan mengatakan, ya Allah nak, kayaknya baru kemarin kau TK, kayaknya kau kemarin SD, SMP, SMA, kayaknya kau baru kemarin masuk ke kampus ini, sekarang kau udah di wisuda. Dia berlinang air matanya penuh dengan haru dan bangga kepadamu. Akhirnya tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang kami motivasi hari itu, dia berkata dengan lirih di depan orang tuanya, ayah, ibu, aku berikan toga ini untukmu. Dan pelukan itu hangat antara ibu dan anak. Dia bangga kepada Anda yang hari itu di wisuda, people. Tapi itu pernah terjadi di satu kampus di Manado. Real, saat itu kami MC di acara hari itu. Anda tahu kenapa acara hari itu terlambat? Kenapa 1 jam menunggu satu orang wisudawan yang tak datang-datang dari Watampone, Sulawesi Selatan? Siapakah orang itu? Anda lihat orangnya. Dia bukan termasuk predikat mahasiswa yang cum laude dengan nilai terbaik, bukan Kak. Dia bukan termasuk orang yang istimewa dengan kepintarannya, bukan. Tapi dia sangat berkarakter. Lihat bahasa tubuhnya, dia bicara, walaupun lisannya tidak berbicara. Anda sekarang melihat fokus ya Kak ya dengan tayangan video ini. Dan Anda melihatnya harus dengan hati, dengan mind, tak cukup dengan mata. Ini tayangannya, people. Anda fokus ke depan. Ini tayangannya. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu. Anda lihat deh Kak, bahasa tubuhnya dia bicara. Pakaian sang ayah ini sangat sederhana, tapi cintanya sangat istimewa. Anda lihat, ini mahasiswa bukan mahasiswa yang nilainya terbaik, tapi akhlaknya yang istimewa.
karakternya yang istimewa. Kenapa saya katakan ini depan Anda? Hampir setiap orang yang melihat tayangan video ini, Anda mungkin berlinang, air matanya berkaca-kaca. Bu dosen 2 kali lihat loh Kak. Sama juga berlinang pula air matanya ibu guru kita ini, ibu dosen ini. Kenapa? Karena merasakan feel, karena bahasa tubuh dari orang yang tadi tampil, dia bicara teman-teman. Dia nggak ngomong apa-apa. Ini Bella Mayangsari pun berkaca-kaca dia matanya. Kenapa? Karena mungkin merasakan adegan dia ada di zona wisuda hari itu. Itu bahasa tubuh itu mentransfer loh Kak. Bahasa tubuhnya bicara loh nak. Walaupun dia nggak berkata-kata. That character. Kenapa people? Selain kami sharekan ini adalah sebagai topik dalam ranah public speaking bahasa tubuh, tapi paling tidak kan you juga punya spirit motivasi Kak. You mengatakan mungkin dalam benak Anda, saya juga harus bisa meraih pesona wisuda hari itu bersama orang-orang sekitar Anda, betul? Dan ini juga pernah dirasakan oleh rekan-rekan kami ketika kami mengisi motivasi untuk calon wisudawan wisudawati yang ada di kampus UIN Araniri Aceh. Dia sama punya impian seperti Anda di APP hari ini. Apa yang mereka rasakan tahun 2019 bulan Februari 2019 hari itu? Ketika motivasi itu baru dimulai 5 menit, Allah Karim, ada satu mahasiswi orang Lok Semawe, dia teriak paling pojok dan mengatakan, Pak Chandra, aku pun ingin seperti orang Manado tadi. Saat nanti aku di wisuda, aku ingin sekali nanti memberikan toga kebanggaanku, aku berikan untuk orang tuaku. Aku juga akan memberikan apa yang bisa aku berikan kepada orang tuaku sebagai bukti kasih sayang dan terima kasihku kepada orang tua. Anda tahu gak nak? Siapa orang itu? Ini orangnya, Rina Maharami. Detik-detik mau di wisuda bulan Februari, dia tak merasakan indahnya pakai toga. Dia tak merasakan indahnya di wisuda. Dia sakit dan meninggal dunia, people. Siapa yang mengira? Bahasa tubuhnya dia hari itu pun berbicara dengan lisannya. Dia teriak kalau dia ingin sekali menjadi pembicara yang hebat. Pak Happy, aku mau menjadi pembicara yang hebat. Aku ingin sekali nanti menjadi orang yang dibanggakan orang tua. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ketika dipanggil nama almarhumah di hari wisuda, yang maju ke depan adalah sang ayah yang hebat ini, people. Ketika dipanggil nama almarhumah, sang bapak yang simplicity, kesederhanaannya kuat, tapi cintanya sangat istimewa. Anda lihat tayangannya, sangat luar biasa. Bagaimana bahasa tubuh sang ayah, tanpa dia bicara pun orang sudah mengira bahwa dia adalah orang yang sederhana tapi istimewa. Anda lihat ayah ini, sederhana tapi istimewa. Bahasa tubuhnya bicara, walaupun dia tak berkata-kata. Pelukannya hangat dengan sang rektor. Ini menunjukkan karakter dia sang ayah yang dibanggakan oleh buah hatinya sang almarhum, dan semua mata tertuju kepada dia. Tanah Nanggro Aceh Darussalam hari itu berduka, people. Dari satu potret ini kita bisa merasakan bahwa manusia punya mimpi menjadi seorang pembicara, menjadi apapun itu. Tapi Anda harus ingat bahwa di situ ada kekuatan yang luar biasa, bahasa tubuh itu yang saya katakan tadi, people. Anda melihat satu gambar ini lagi memeluk ibunya, anak lagi memeluk ibunya. Ya kan? Nah, Anda lihat teman-teman, tanpa ini gambar bergerak, bukan movie, Anda bisa merasakan energinya yang luar biasa. Dari bahasa tubuh ibu, dia pejamkan matanya, dan dia peluk anaknya. Dan ternyata dahsyatnya kekuatan pelukan itu luar biasa, teman-teman. Dahsyatnya kekuatan bahasa tubuh itu luar biasa. Andaikan you bicara di depan customer, di depan konsumen, bahasa tubuh yang Anda gerakkan secara natural dari hati itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Sama seperti Anda memeluk ibu Anda, hanya 5 second, hanya 5 detik, you peluk ibumu, ayahmu,
just 5 second, hanya 5 detik saja, itu bisa mempengaruhi dan meningkatkan kecerdasan di otak. Bahasa tubuh yang hebat, bahasa tubuh yang powerful, itu bisa mempengaruhi namanya hormon oksitosin. Maka ketika ada kawan, ketika gap dia kan ada clash satu sama lain, udah dengan hug, dengan pelukan, selesai urusan. Pengaruhi hormon oksitosin. Dan yang terakhir adalah kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Jadi bahasa tubuh itu powernya sangat luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita mengandalkan hanya lisan saja yang berbicara. Kita jangan mengandalkan hanya mata saja yang berbicara. Bahasa tubuh kita, kostum kita, itu sangat memberikan power bagi lawan bicara kita, people. Maka dari semua yang saya katakan hari ini, hampir 20 menit saya bicara lebih, Anda semuanya tanpa terasa sudah masuk ke samudra public speaking part 1. Oke. Dari semua cerita orang Solomon, cerita wisuda di Manado yang ayahnya tadi tertinggal dengan anaknya, cerita di Win Arani di Aceh, semua yang saya katakan tadi, tanpa Anda sadari Anda sudah masuk ke public speaking part 1. Bahwasanya kalau kita bicara itu harus nice opening. Enak pembukaannya, Kak. Jangan sampai pembukaan kita udah ditebak sama customer. Ini orang pasti mau jualan nih. Ini orang pasti memasarkan produk nih. Ini orang pasti assalamualaikum dulu, puji syukur kepada Allah, pasti gitu dulu deh, gitu kan, udah ketebak, Kak. Gaya bicara ada udah ketebak. Berarti itu tidak bisa mengesankan di 1 menit pertama. Nice opening. Nice opening itu yang kayak gimana? Pertama, salamnya antusias. Oke, kalau tadi belum dikasih formula nih teman-teman yang sudah perform, Muhammad, kemudian Bella belum kasih formula. Sekarang saya minta you salamnya antusias. Salam yang antusias, angkat power vokal Anda. Jangan flat di bawah 30%. You bisa menghipno lawan bicara Anda, you bisa menghipno customer Anda. Kalau you bisa mengangkat power vokal Anda di atas 30%. You rasakan aja. Contoh, assalamualaikum, selamat pagi, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Gitu, Kak. Angkat power vokalnya. Beda dengan gini, assalamualaikum, kalian sehat gak? Dia aja gak sehat kawan ngomongnya. Gimana orang mau semangat, kita aja gak semangat bicaranya. Angkat power vokalmu, tatap mata audiensnya. Orang banyak yang gugup ketika bicara karena dia gak eye contact dengan lawan bicaranya. Banyak mahasiswa ketika simulasi ke depan bicaranya, dia pegang mikrofon, kemudian natapnya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang ya bisa ketemu kalian hari ini gitu ya. Iya, you senang. Orang gak senang melihat Anda. Tatapan Anda ke atas, Anda bicara dengan cicak di dinding, kawan. Atau tatapannya ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bangga gak ketemu saya hari ini? Anda berbicara dengan lantai di situ, kawan. Mengheningkan cipta namanya itu. Tatap mata audiensnya. Jadi nanti ketika bicara on cam, salamnya antusias. Yang kedua, introduction. Introduction, jangan bertele-tele, kawan. Banyak yang memperkenalkan diri bertele-tele. Selamat pagi, perkenalkan ya. Jadi nama saya itu adalah begini ya. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan ya. Jadi kelamaan, kawan. Cukup you say, assalamualaikum, saya Joni Purmana dari Depok. Assalamualaikum, saya Lutfi Hanifah dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Khairanti Arsyad dari Mesir. Assalamualaikum, saya Anissa Putri Azahra dari Tulungagung. Gitu, Kak. Tak perlu lama-lama bicaranya, kawan. Kita coba hari ini ya. Ingat, Kak. Salamnya antusias, angkat power vokalnya, introduction. Yang muncul di sini adalah Mutia Salsabila. Silakan on-cam mikrofonnya. Dan on-cam. Pastikan sebelum Anda bicara depan konsumen, pasti Anda akan memperkenalkan diri dulu, kan? Oke. Introduce yourself dengan efektif efisien. Silakan Mutia Salsabila. On-kan audionya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila Renata. Dari mana? Soalnya Kak, apa? Dari mana, Kak? Saya dari Jakarta. Oke. You katakan,
Selamat pagi, saya Happy Chandra dari Jakarta. Like that. Selamat pagi, saya Mutia dari Jakarta. Itu lebih nice dibandingkan yang pertama, Kak. Jadi efektif, efisien, tidak kata-katanya nggak mubazir. Oke, Kak Mutia, dari semua orang yang ada di depanmu hari ini, kira-kira Anda akan memilih siapa? Pak Happy, kayaknya dia cocok nih untuk ngomong hari ini. Ini kan semua on kamera nih. Ada nggak yang nggak on kameranya? Ini dilihat sama Bu dosen loh, nanti nilainya dikurangin loh. Oke, sebentar saya cek. Fajrin ada. Oke, Galang Furqon yang belum ada. Langsung muncul Galang Furqon. Assalamualaikum Galang Furqon ya. Oke, silakan. Kira-kira menurutmu siapa yang akan Anda pilih? Dari semua wajah-wajah ini nih. Alif, Kak. Siapa, Kak? Alif. Alif. Mana Alif? Alif. Pasti banyak yang ngasih kode, jangan gua gitu ya. Mana. Silakan Kak, on kan mikrofonnya. Alif Naufal Hidayatullah. Oke. Ada suaranya tapi kecil Alif. Oke, silakan Alif. Oke, silakan. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Oke, Alif. Bisa kedengaran di sini. Saya angkat volumenya di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Naufal Hidayatullah dari Jakarta. Amazing, I like that. Good, Alif. Alif, apa yang sudah Alif dapatkan sampai saya bicara sampai detik ini? Dari tadi. Mengenai materi yang tadi ya, Pak. Untuk saat ini yang saya dapatkan tuh untuk dalam berbicara kita harus lebih dalam memilih kata-kata lebih disingkat dan lebih padat agar tidak membosankan diri itu, Kak. Oke, nice. Alif, ada satu virus dalam zona bicara, namanya adalah Grafit. Muhammad, ada satu virus yang ketika kita bicara itu menghantui kita dan sampai gagal kita nggak closing depan customer, namanya Grafit. Wira Musliman yang sudah on cam depan kita ya, ingat Kak, ada virus yang harus dihantam sama kita ketika kita bicara dan itu bisa menghambat. Fanya, you harus ingat yang sudah on cam depan kita. Kemudian Gabriela, Farid Ghazali, apa itu virus? Bella, you have to remember, virus itu namanya adalah Grafit. Nanti saya sharekan di segmen akhir. Grafit, apa itu Grafit? Kenapa orang gagal saat bicara? Karena banyak Grafitnya. Apa itu Grafit? Like that. Assalamualaikum, saya senang banget hari ini. Nanti tolong kita ketemu ya. Hari Jumat materinya tentang apakah kalian semuanya itu namanya Grafit, Kak. Pernah nggak waktu SD, waktu SMP, waktu SMA Anda menemukan sosok pengajar, guru yang banyak Grafitnya, habis itu teman-temannya pada ngitung. Lo dapat berapa? Gue dapat 12 nya gitu kan. Dia dapat 13. Akhirnya orang pada fokus ke situ, Kak, daripada ke materinya. Hancurkan itu Grafit. Itu dihancurnya nggak bisa pakai semadaf, Kak. Virus itu. Bisa nggak kita hantam itu virus dengan cara apa? Kita bisa bicara tanpa Grafit dengan cara apa? Bicara itu per kata, bukan per kalimat. Alif Naufal barusan bicaranya itu ada Grafit hampir kurang lebih 3 mungkin Grafitnya, itu masih wajar, Kak. Yang penting jangan terlalu banyak Grafitnya. Kita coba ya, Kak ya. Tanpa Grafit ya teman-teman ya. Ada Fajrin Tridharma. Oke, sudah siap dengan rambutnya, berarti sudah siap bicara. Rambutnya Fajrin juga bicara hari ini. Siap ya Fajrin? Bismillah Fajrin. Kita mulai. Fajrin ingat ya, no Grafit. Jangan jangan banyak ya dan sebagainya. Kalau Alif Naufal masih dimaafkan tadi ya. Oke, kita mulai. Fajrin, perkenalkan nama dan dari mana. Semua 40 orang paling banyak dari tadi pagi ini semua matanya tertuju kepada kamu Fajrin. Berarti orang-orang ini lagi menunggu, jangan sampai you ada Grafitnya bicara hari ini. Siap ya? 3, 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Fajrin Tridharma Kusuma dari Depok. Good. Satu kali nafas kamu selesai bicaranya ya. Oke, apa yang sudah you dapatkan hari ini Depok? Di sini saya mendapatkan bahwa yang pertama sih tadi kan karena ada masalah dari
tugas saya masuk ke Zoom ini. Oke. Tadi yang saya dapatkan bahasa tubuh itu sangat diperlukan, sangat berarti. Terus di mana kita harus menghilangkan grafit, berarti terus kayak seperti berarti di depan kaca, atau mungkin berarti berbicara kepada seseorang gitu Pak. Oke, good Fajrin. Walaupun tadi ada grafitnya, ada apanya sampai 3 kali kami hitung di sini ya. Tapi aman Fajrin insya Allah ya. Di samping Pak Kris ada Khairanti Arsyad. Oke, zigzag ya hari ini. Silakan. You on kan mikrofonnya. You bicara. Ingat Kak, no grafit. Perkenalkan nama, dari mana, efektif, efisien. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairanti Arsyad dari Tangerang. Tangerang, saatnya you bicara. Apa yang you sudah dapatkan hari ini? Hampir 1 jam kurang lebih saya mau bicara. Silakan. Jika berbicara, kita harus menggunakan pikiran, hati, dan juga semangat. Dan bahasa tubuh itu penting. Udah? Ada tambahan? Kita juga harus menghilangkan grafit ketika berbicara. Oke. Dan you juga sudah buktikan tanpa grafit. Jadi ketika ada grafit langsung pelan, oh jangan sampai muncul, jangan sampai muncul, jangan sampai muncul gitu kan ya. Oke, nice. Thank you Kak. Itu namanya adalah segmen kalau kita bicara tanpa menggunakan grafit dengan salam dan introduction. Berikutnya people, ini dia. You harus catat di memori Anda dan di catatan Anda bahwa ketika kita bicara, mainkan emosi audiensnya. Hari ini saya memainkan emosi Anda. Sesekali Anda tertawa, sesekali Anda benar-benar senyum-senyum sendiri gitu kan. Sesekali Anda deg-degan takut disuruh untuk bicara. Sesekali Anda berlinang air matanya gara-gara cerita tadi. Itu memainkan emosi Kak. Jadi jangan flat, berdinamika bicaranya. Nah sekarang kalau di depan customer, di depan konsumen, gak mungkin kan kita ngasih motivasi terus dibikin nangis gitu orangnya. Nanti nggak jadi tertarik dengan produk kita. Tapi maksudnya apa? Mainkan emosi customer kita, mainkan emosi konsumen kita itu dengan cara apa? Salah satunya ya kita menghibur dia teman-teman. Walaupun Anda hanya mengatakan, selamat pagi Pak, saya bangga bertemu Bapak hari ini. Semoga Bapak sehat bersama keluarga. Oh itu indah banget kalimat itu Kak. Anda pernah datang ke teller bank? Dan dia menyapa nama Anda, dan di situ dia bangga banget bahwa dia bisa bertemu dengan you, dan dia mengirimkan doa untuk keluarga kita. Itu luar biasa. Mainkan emosi. Dan ini yang paling penting, selain sampaikan tujuan Anda, mungkin ini pernah disampaikan oleh Pak dosen, Bu dosen ya. Ini yang paling penting teman-teman. Ini yang jarang dimunculkan dalam materi kuliah kami. Saya dapatkan ini dari jam panggung, bukan jam kuliah. Yaitu smile face and smile voice. Kekurangan orang Indonesia atau insan kampus sekalipun, ketika roadshow kami ke beberapa titik di Indonesia ini, kalau ngomong itu flat wajahnya, nggak ada senyuman sama sekali. Seletih-letih Anda, secapek-capek Anda, tapi ketika mau ketemu orang dengan konsumen apalagi, ingat Kak, show your smiling. Smile face itu artinya bicara sambil tersenyum. Kalau smile voice, orang di luar sana akan bilang, itu anak APP pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Penyiar radio ngomongnya sambil tersenyum Kak, walaupun kita nggak ngelihat orangnya. Kita nggak ngelihat makhluknya, hanya dengerin di mobil atau dengerin di handphone. Tapi ini orang pasti ngomongnya sambil tersenyum. Itulah smile voice. Golkan deh Kak hari ini. Nanti yang simulasi hari ini, setelah teman-teman tadi, setelah Anda introduction, ingat Kak, kunci berikutnya adalah 2 senjata hebat ketika kita tampil di depan orang adalah smile face and smile voice. Oke. Berikutnya hindari awal negatif. Jangan sampai ketika kita bicara, tiba-tiba di awal-awal sudah negatif kita Kak. Teksnya jatuh lah, Anda salah kostum, ada yang nggak dikancingkan atau rambutnya tidak rapi. Jadi kesan pertamanya itu nggak menggoda di depan konsumennya Kak. Hindari awal negatif. Dan terakhir adalah entertain your audience. Hibur audiensnya. Hari ini pun sama. Saya berusaha 1 jam ini, sekalipun Anda mungkin banyak kegiatan, banyak job desk,
Tapi tetap saya harus menghibur Anda, tetap biar cool, biar tenang, biar relax. Karena public speaking itu adalah skillful Kak, bukan materi yang menegangkan gitu ya Kak ya. Maka dari semua yang saya katakan hari ini, kita bisa menyimak bahwa niat Kak, kita harus bergerak hari ini. Karena Anda pun sudah digerakkan nama Allah. Dari level TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang terbukti Anda sudah digerakkan. Coba deh, pernahkah Anda melihat foto Anda 2 tahun atau 3 tahun yang lalu? Pernahkah Anda melihat foto Anda ketika SD? Dan Anda merasa geli banget melihat foto itu? Pernahkah Anda melihat foto Anda ketika mungkin bayi kali Kak ya? Dan ternyata Anda sudah berubah dengan wujud Anda hari ini. Anda digerakkan sama Allah bahwa kita semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi teman-teman. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh Yahoo. Sekarang orang tak mengenal Yahoo mungkin. Karena sekarang semua sudah berkiblat ke Google. 10 tahun yang lalu Anda masih melihat orang megang handphone, ditekan tombol powernya, muncul suara. Teneng, teng, teneng, teng, teneng, teng, teng, ya kan? Sekarang itu handphone udah hampir lenyap dari permukaan. Kenapa? Karena sekarang udah hijrah kiblatnya ke Android atau ke iPhone. Semua sudah berubah teman-teman. Maka kenapa? Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Zaman sudah berubah, my people. Jangan sampai pola pikir kita, gaya bicara kita sama dengan ketika kita waktu SD. Gaya bicara kita sama ketika kita waktu SMP. Gaya presentasi kita jangan sampai sama dengan waktu kita waktu SMA. Saatnya kita hijrah, my people. Karena berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Kita harus menghijrahkan strategi pola pikir kita, menghijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Semua yang hari ini hadir harus menjadi pembicara. Pembicara itu bukan hanya pembicara yang memuaskan, tapi pembicara yang mengesankan biar dirindukan oleh lawan bicara Anda. Konsumen Anda bakal senang loh Kak, bakal rindu sama Anda ketika you bicaranya itu ngangenin, bicaranya mengesankan, bicaranya itu powerful, bicaranya itu enak dipandang, bicaranya itu dengan project yang benar-benar powerful you sampaikan di situ. Kenapa saya katakan ini? Karena semua yang hadir hari ini, Anda bisa merefleksi deh teman-teman. Kira-kira saya pembicara yang mengesankan apa tidak? Kira-kira saya pembicara yang ketika saya ngomong, orang bakal nyaman gak dengerin kita bicara? Salah satunya adalah Anda bisa lihat satu topik ini. Ini dia. Ketika Anda bicara, Anda lihat ekspresi dia Kak. Ekspresi dia termasuk senang gak Anda hadir di situ? Atau tidak? Itu terjadi di 1 menit pertama. Kalau 1 menit pertama dia sudah welcome dengan Anda, konsumen Anda sudah, oh, that amazing speaker, saya suka sekali ini. Karena ekspresinya senang, otomatis Anda pun akan senang melihat dia. Yang kedua, kata-kata Anda ditunggu mereka. Walaupun Anda mengatakan, Bapak Ibu semoga sehat dan sukses ya Bapak ya. Walaupun seperti itu saja, itu sudah memberikan hipno audience, hipno customer yang luar biasa. Maka bagi insan pemasaran ini harus punya namanya magic of word. Magic of word itu adalah di situ ada kata-kata yang benar-benar ada sense of hypnotic, memberikan pengaruh, memberikan magic yang benar-benar nancep ke enzim orang yang mendengarkannya. Anda kalau searching nanti mungkin di YouTube atau di Google banyak di situ magic of word. Cukup hanya mengatakan ini. Contohnya Anda meminta KTP dari konsumen Anda. Gak mungkin kan Anda bilangnya, Pak bisa lihat KTP-nya gak Pak? Itu gak masuk ke magic of word. Tapi bahasa yang elok apa? Bapak mohon maaf bisa dibantu KTP-nya? Itu lebih elegan dibandingkan Pak bisa lihat KTP-nya dong. Kayak gitu kan. Anda mau sharekan sebuah produk, tiba-tiba ngomongnya kayak gini, Assalamualaikum Pak, kami punya parfum nih Pak, tolong Pak beli dong Pak, ini murah loh Pak. Itu tak elok Kak, bahasanya tak elok. Tapi kalau bahasanya kayak gini, selamat pagi Bapak, saya yakin dengan parfum ini Bapak akan cocok dan berjodoh deh Pak dengan aromanya. Itu namanya magic of word. Termasuk dalam dunia pemasaran alam Anda ya, di dunia Anda ya Kak ya. Intinya kita harus punya magic of word ketika bicara.
Karena kesan Anda di mata mereka lagi-lagi di 1 menit, 1 menit pertama. Bagaimana kita bicara, dan bicara itu antara 60-20%, kesan audiens itu terhadap pembicara akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Saya ulangi ya Kak ya, antara 60-80% kesan audiens terhadap pembicara akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Jadi jangan sampai kita 1 menit pertamanya udah gagal Kak. Banyak orang yang nervous, banyak yang gagal gara-gara 1 menit pertamanya dia tidak gol. Oke, nanti bisa Anda tanya jawab di sini. Kalau tadi tanya jawabnya mungkin tak cukup waktunya, jadi sampai overtime ya Kak ya. Nanti teman-teman di sini kalau mau tanya jawab silakan. Oke, dari sini you bisa ngasih kesimpulan. Saya mohon ada yang membaca redaksi ini people. Mohon bantu saya untuk membacakan redaksi ini dan jangan buru-buru bacanya. Ada Aprilia Cahya Ningrum. Silahkan. Rahasia skill komunikasi. Berikut ada 3 kunci skill komunikasi efektif. Yang pertama, educate. Sesuatu yang baru. Yang kedua, entertain atau storytelling, games, dan fun. Dan yang terakhir ada explain, teknik deduktif. Teknik deduktif. Oke, terima kasih. You sudah membacanya. Satu hal yang penting banget untuk kita kaji. Kalau tadi adalah rahasia public speakingnya, nice opening, betul? Yang kedua, ini penting banget teman-teman. Ini yang di-highlight oleh teman-teman yang tadi pagi ikut ruang kita. Ada 3 kunci skill komunikasi efektif. Yang pertama adalah educate, yang Aprilia katakan tadi. Beri sesuatu yang baru. Seperti saya hari ini men-sharekan kepada Anda sesuatu yang baru. Apa? Contoh bendera Solomon. Itu mungkin sesuatu yang baru bagi kita. Bella tadi yang menjawabnya. Sesuatu yang baru. Saya pun harus menyampaikan sesuatu yang baru kepada Anda yang mungkin Anda belum tahu tentang itu. Nah, you juga sama people. Anda ingin men-sharekan produk di depan konsumen Anda. Bisa nggak itu produk terbaru, varian terbaru, keunggulannya juga terbaru, beda dengan yang lain? Ini penting untuk you kaji. Anda survei dulu kebutuhan konsumen Anda, kira-kira apa nih sesuatu yang baru yang bisa saya sharekan ke depan mereka. Yang kedua, ketika sudah ketemu dengan orangnya, sambut dia dengan welcoming. Sambut dia dengan nice, dengan entertain. Sampaikan, Pak, saya bangga bisa bertemu dengan keluarga Bapak hari ini. Anda bercerita di situ. Kemarin saya ketemu dengan orang-orang dan mereka alhamdulillah sangat dengan produk ini gitu Kak ya. Anda bercerita di situ dengan fun, dengan elegan, tidak terlalu tegang. Anda santai, cair di situ dengan mereka. Itu namanya entertain. Berikutnya adalah explain. Ini juga penting Kak. Jangan sekali-kali kita men-sharekan sebuah produk dengan lisan kita di depan konsumen, tiba-tiba Anda ketemu langsung men-sharekan produknya, Anda menjelaskan langsung materinya. Oh no. Teknik deduktif itu dari umum ke khusus Kak. Jangan langsung tiba-tiba langsung ke intinya. Anda ketemu orang, Assalamualaikum Pak, saya ini ada mau jual ini loh Pak, ini cocok loh Pak buat Bapak, gitu kan orangnya ini ngapain orang gitu ya. Anda pelan-pelan bicara tentang apa saja dulu, habis itu baru ke inti. Kadang-kadang basa-basi itu penting Kak, tapi jangan terlalu over gitu ya. Nah, ada juga yang saya sharekan tadi, 3E ini sudah saya sharekan depan Anda hari ini. Coba, yang pertama educate. Saya menceritakan sesuatu yang baru bagi Anda tentang Solomon. Saya menceritakan tentang kisah anak Manado yang terlambat di wisuda. Itu sesuatu yang baru bagi Anda. Entertain. Saya menghibur Anda. Apa salah satunya adalah ketika tadi saya menjelaskan tentang you memilih satu dengan yang lain. Kemudian banyak juga yang mungkin banyak yang melakukan grafit saat bicara, itu entertain. Salah satu sesuatu yang games dan fun gitu kan. Dan explain, teknik deduktif. Saya tiba-tiba ketika ibu mempersilakan saya bicara, langsung saya ke materi public speaking. No, saya menceritakan apa dulu gitu, kayak minal dari umum dulu, habis itu ke khusus. Teknik deduktif ini harus you kuasai. Jadi jangan sampai langsung ke intinya. Jadi people, saatnya Anda harus raih smart communication. Anda harus raih teman-teman di ruang ini
komunikasi yang smart, elegan, dan berkarakter. Karena kalau berbicara public speaking, kalau ekspresinya seperti gambar di sini, banyak yang takut, Kak. Ketika kami datang ke Payakumbuh, ada sekolahan namanya Nurul Ikhlas. 2.500 itu pelajarnya di situ. Kami hadir di situ. Background belakangnya tulisannya adalah Public Speaking Training, Grand Seminar Public Speaking. Anda tahu nggak apa yang kami lihat dari sorotan mata peserta hampir ribuan orang hari itu? Sorotan matanya tak elok dipandang. Mereka takut loh, Kak, untuk bicara di depan umum. Sampai ada survei di Amerika Serikat, salah satu fobia yang paling kuat yang ditakuti sama orang Amerika itu bukan ketinggian, bukan sesuatu yang astral, tapi ternyata public speaking, Kak. Yang ditakutkan sama orang Amerika surveinya, walaupun tadi surveinya 11,5%, awalnya itu sesuatu yang ditakutkan adalah public speaking. Dan terjadi di Padang Payakumbuh hari itu. Banyak yang alergi dengan public speaking. Ketika di mereka itu ada acara kegiatan public speaking malam Jumat, itu hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan, tahu nggak, Kak? Mereka saking takutnya untuk ngomong di depan, takut mikrofonnya mungkin terjadi gempa gemetaran. Akhirnya banyak yang ketakutan. Karena apa? Hari ini pun sama. Mungkin di antara Anda banyak yang deg-degan, tapi ada juga yang udah santai, saya udah biasa bicara. Orang yang nervous, orang yang gugup, ngeblank saat bicara, salah satunya apa? Gara-gara apa? Nih, gara-gara ini, Kak. Banyak yang salah paham. Banyak yang mengira kalau public speaking itu adalah ceramah, Kak. Public speaking berdiri di mimbar, dia ceramah, berkhutbah, lihat public speaking. Jadi saya tidak mau kalau Anda masih mengira Pak Happy kayaknya ini materinya buat para MC, buat para host, buat para talent, vokal talent, voice over. No people. Anda insan kampus, Anda adalah pelajar sejati, tapi tak cukup harus pintar dalam menulis sebuah redaksi, tapi Anda juga harus pintar untuk menyampaikan redaksi itu dengan lisan yang hebat. Gitu loh, Nak. Jadi manusia perlu komunikasi. Saya ulangi ya, manusia perlu komunikasi. Coba apa cita-cita Anda? Apapun cita-citamu, pasti butuh komunikasi, Nak. Anda mau jadi apa? Mau jadi dokter kah? Pak, saya emang di pemasaran, Pak, tapi saya ingin jadi dokter. Dokter juga butuh bicara. Pak, saya di manajemen pemasaran, Pak, tapi kayaknya saya nanti pengen jadi dosen deh, Pak. Dosen juga butuh bicara, Nak. Mungkin ada yang bilang, Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya deh, Pak. Saya mah nanti kalau udah lulus kuliah, saya mah cukup jadi ibu rumah tangga, Pak. Ibu rumah tangga juga harus bicara, Nak. Apa ada ibu rumah tangga yang diam aja nggak ngomong-ngomong? Diam aja nggak ngomong-ngomong gitu ya. Anaknya manggil, dia mengheningkan cipta, jadi diam juga. Semua butuh bicara. Manusia perlu komunikasi. Apa buktinya? Kita buktikan hari ini. Tadi segmen sebelumnya dan kemarin, semua ruangan mereka menulis kertas di roomnya masing-masing, memilih siapa tokoh public speaking yang mereka suka, jadi favorit bagi dia. Saya hari ini pun di ruang ini sama kepada Anda. Ini banyak banget hari ini, hampir 40 orang nih. Siapakah tokoh public speaking? Dan Anda suka banget dengan dia kalau sudah bicara, baik di TV, media sosial, atau di YouTube, atau di apa itu. And you love him. Satu orang saja. Anda tulis di kertas yang gede, Kak, habis itu tunjukkan depan kamera. Dan Anda harus tanggung jawab kepada orang yang Anda pilih itu. Beri alasannya. Kalau Anda memilih, Pak Happy saya suka Tukul Arwana kalau ngomong, Pak. Dia kocak orangnya, gitu kan. Atau Pak Happy saya suka ini dan sebagainya apa. Silakan, Kak. Saya hitung 5 mundur ya, jangan lama-lama. Nah, nanti waktunya waktunya ini limit. Siap ya. Anda lagi cari, tak perlulah kau cari di Google, kawan. Anda cukup aja please pakai your mind. Anda ingat-ingat siapa pembicara dan Anda suka banget kalau dia sudah bicara. Saya tunggu ya 5 mundur ya. Kelihatan sekali Anda lagi berpikir mencari siapa ya. Anda ingat-ingat ketika nonton televisi, Anda ingat ketika nonton di YouTube mungkin ada pembicara dan dia hebat banget. Anda nyaman banget kalau dia udah bicara.
Siap ya, hitungan 5 mundur, sudah selesai ada tunjukan, habis itu Anda harus tanggung jawab dengan apa yang Anda tunjukkan itu. Pastikan on kameranya. Semua sudah on, oke. Sudah on kameranya, oke. Ada Alfia Riva, Fadia Udisa. Biasanya yang off dulu kameranya itu lagi cari pulpen sama kertas. Dari tadi lupa kali gak bawa pulpen ya. Sudah. 3, 2, 1, show your paper. Biar tim kami yang mengcapture gambar Anda. Rizka Dwi Ramadan memilih Najwa Shihab. Sama ini dengan yang tadi ya. Ada yang beda ini. Farid Ghazali memilihnya adalah Panji, komedian. Sefira memilihnya adalah Najwa Shihab. Lutfi Hanifah, itu ada orang di belakangnya, siapa Lutfi? Wallpapernya beda dia. Apa itu favorit pembicaranya? Siapa kak? Lihat gambarnya, kertasnya mana? Siapa itu? On kan mikrofonnya? Nggak kelihatan nggak tulisannya. Iya, siapa? On pakai audio saja. Siapa yang siapa kak? Najwa Shihab tulisannya. Najwa Shihab. Gabriela Veneta, siapa yang you suka? Najwa Shihab Pak. Najwa Shihab. Samara Awalia, siapa yang Anda pilih? Najwa Shihab Pak. Alasannya Samara Awalia, kenapa Anda memilih Najwa Shihab? Anda mewakili yang memilih Najwa Shihab. Karena setiap saya menonton video yang ada Najwa Shihab baik di YouTube maupun di televisi, itu memotivasi untuk saya sebagai perempuan agar bisa memiliki intelektual yang sama, dan apa yang dibicarakan juga sangat bermanfaat bagi orang banyak dan bisa menginfluence banyak orang gitu Pak. Amazing, I like it. Samara, thank you. Yes, agree. Saya setuju bahwa seorang Mbak Nana ini bisa menginfluence orang, apalagi bagi para kaum hawa. Dan ternyata dari semua webinar dari kemarin, ruangan sampai hari ini ada yang memilih public speaker. Menurut favorit saya adalah Deddy Corbuzier. Angkat, tanggung jawab. Wira, you kan yang memilih Deddy Corbuzier? Coba tunjukkan deh, tunjukkan kak. Mana? Betul gak Deddy Corbuzier? Apa Deddy yang lain? Iya, Deddy Corbuzier. Kenapa Anda memilih Deddy Corbuzier? Ya, setiap saya nonton YouTube itu kata-katanya walaupun ada banyak kesan lucu-lucu itu, tapi di endingnya itu ada kata-kata motivasi gitu. Like that. Oke. Baik, terima kasih. Kita coba berselancar ke screen kedua. Di sini ada, sebentar, semuanya harus bicara nih kak. Ada, wait. Zaidan Tegar. Lagi Zaidan Tegar. Setelah ini Galang Furqon. Siapa yang kau pilih? Najwa Shihab. Baru Anda loh kak cowok yang memilih Najwa Shihab kak. Good Zaidan. Galang Furqon kita dengarkan. Galang Furqon. Siapa yang Anda pilih favorit pembicaranya kak? Saya memilih James Gui. Siapa kak? James Gui. Oh, James Gui. Kenapa Anda memilih master pembicara ini? Ya, alasan saya memilih beliau adalah saya beberapa kali mengikuti seminar yang salah satu pembicaranya itu adalah James Gui. Yaitu dia memberikan motivator, kemudian yaitu mempunyai gaya bicara yang santai dan menginfluence dari audiensnya itu kayak gini loh, cara pandang sesuatu yang beda. Kalian itu harus buka mindset kalian itu, jangan kayak membuka mindset yang dari audiens itu kebanyakan yang bisa dibilang salah gitu. Jadi kayak membuka mindset dari audiens itu untuk lebih terbuka lagi dan melihat apa peluang yang ada di depan mereka gitu. Oke, good.
Ini salah satu motivator juga nih, James Gui ini. Apalagi dalam dunia entrepreneur. Nice, thank you Galang. Oke, dari semua yang hadir hari ini, pasti jawabannya itu tak lepas dari tokoh-tokoh yang Anda tulis tadi. Ada Mbak Nana, ada juga ketika kami merapat di kampus UIN Bandung, jawabannya beda lagi. Kalau UIN Bandung mereka banyak yang memilih tokoh-tokoh ini. Pertama, Pak Happy, kami dari Bandung, saya memilihnya ini, gitu kan? Karena Agim ini kalau bicara tak teriak-teriak, pelan tapi ngena banget ke kitanya Pak Happy. Kalau datang ke kampus Universitas Bung Karno, udah bisa ketebak kan siapa favorit mereka dalam zona bicara? Pasti ke Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, ya kan? Jadi Soekarno ini kita nggak pernah ketemu, tapi sekali kita dengar audionya saja itu benar-benar memberikan pengaruh, influence banget gitu ke kita. Jadi kita rindu dengan Soekarno padahal kita nggak pernah ketemu. Biasanya kan kerinduan itu muncul karena pernah ketemu sebelumnya. Banyak orang yang merindukan sosok Soekarno padahal belum pernah ketemu dengan Soekarno, karena itu yang saya maksud mengesankan Kak. Beliau adalah sebagai presiden yang mengesankan, orator yang mengesankan, sekalipun dia sudah tak ada, tapi jejaknya masih ada, historinya masih terasa sampai sekarang. Ada juga yang memilih beliau, ya kan? Ada juga yang memilih orang-orang ini. Salah satunya adalah ada James Gui juga di sini nih yang dipilih sama Galang. Ini orangnya yang paling kanan pojok, ya kan? Jadi semua pembicara-pembicara yang you suka di sini adalah pembicara-pembicara yang pastinya bisa memberikan pengaruh kepada orang banyak, mengesankan, dan itu kepada konsumen-konsumen sekitarnya sampai mereka teriak mengatakan you are amazing speaker. Maka people, sekarang ada bertanya kepada saya, Pak Happy, berarti sekarang apa yang harus kami lakukan? Dari semua materi hari ini dalam ranah public speaking, sekalipun banyak materi yang sudah Anda keep di kelas public speaking bersama Pak dosen, bersama Bu dosen, termasuk hari ini, Anda nggak bisa mengaplikasikannya secara totally, secara all out kalau Anda tidak bisa meng-on-kan lisan Anda, tidak bisa meng-on-kan jiwa raga Anda saat bicara. Salah satunya adalah ini dia people. Ini belum saya sampaikan di kelas sebelumnya tadi karena waktunya sangat terbatas. Tapi saya harus sampaikan depan Anda. Jadi, dalam ranah public speaking itu, yang harus di-on-kan, harus dinyalakan dalam ranah public speaking itu adalah yang pertama vision. On-kan visinya. Kenapa Anda bicara hari itu depan mitra Anda? Visinya adalah harus goal produk ini. Gitu kan? Jadi orang banyak yang gelagapan bicara di depan konsumen karena dia nggak punya visi, mau apa dia bicara, goalnya mau kemana. The second, nanti akan ditanya loh sama ibu moderator loh. Tadi juga banyak yang ditanya loh dari pertanyaan-pertanyaan, you harus bisa jawab. Public speaking harus on misinya, mission. On kan misinya Kak. Jadi kalau visi sudah on, harus goal produknya di depan konsumen. Misinya apa? Misinya adalah biar konsumen nyaman dengan kita, biar ini juga bisa jadi market untuk perusahaan dan sebagainya. Ini yang paling penting, collaboration. You harus berkolaborasi dengan orang. Anda nggak bisa berdiri sendiri. You ingin sharekan kepada konsumen produk Anda. Ingat Kak, jangan sendirian. Bawa orang. Biasanya dari 40 orang ini kalau kita simulasi keluar Kak, ke outdoor, bawa ke mall, bawa kemana gitu Kak, simulasi depan orang, dibagi 40 orang ini jadi 5 orang, 8 grup, yuk kita merapat sama-sama, kemudian di shoot oleh tim dokumenternya dan kita evaluasi sama-sama. Itu berkolaborasi Kak. Jadi yuk ketika men-sharekan sebuah produk depan konsumen, jangan main sendiri. Anda harus kolaborasi dengan yang lain, dengan tim. Gitu kan? Ini sangat penting. Dan ini yang paling penting dari 3 on ini adalah ini nah, passion. Ada yang tahu nggak apa itu passion? Di Makassar ada yang menjawab, Pak Chandra, passion itu artinya kalau kita mau tampil depan orang, kerudungku harus yang terbaik, bajuku juga harus yang terbaik, kemudian pakaianku juga harus modis Pak. Itu bukan passion tapi fashion. Fashion. Kalau ini adalah passion Kak. What is passion? Passion itu artinya adalah
jiwa raga kita ikut bicara, Kak. Passion itu artinya adalah, yuk tanya kepada saya, Pak Happy gak capek ngomong terus dari pagi sampai sekarang? Jawabannya satu, I love it. Saya cinta profesi saya ini. It's my passion. Ini adalah jiwa raga saya, Kak. Nah, Anda memilih kampus APP, memilih manajemen pemasaran, apakah itu passion Anda? Atau Anda dipaksa sama orang tua untuk memilih kampus ini, memilih manajemen pemasaran? Atau nggak ada tempat lagi kecuali manajemen pemasaran? Silakan tanya kepada diri Anda. Maka nanti ketika Anda berkarir pun, ingat kawan, Anda harus berkarir sesuaikan dengan passion Anda. Oke? Karena passion ini sangat penting, kawan. Teman-teman di sini, jangan sampai bicara tanpa passion. Jangan sampai teman-teman di sini melakukan segala sesuatu tanpa passion. Sekarang Anda mungkin mencari Pak Happy untuk menentukan apakah ini passion kita atau bukan, bagaimana? Yuk, kita coba praktekkan sekarang ya, Kak ya. Kemarin sih gol alhamdulillah ya, yang kelas siang ya, jam 1 sampai jam 3. Dan mereka merasakan feel ini. You tak perlu datang ke Golden Ways-nya Mas Mario Teguh untuk melatih apakah ini passion atau tidak. Sekarang tidak ada yang menyimpan apapun di tangannya, Kak. Tangannya kosong, Kak. Tangannya kosong. Siap ya? Fokus ke layar ya, Kak ya. Saya akan hanya melihat dari kamera ini saja. You bisa mengikuti dengan powerful di sini. Siap? Kita coba, Kak. You fokus, Kak. Ini adalah satu gambar. Namanya adalah jeruk nipis, betul? Fokus ke gambar ini. You angkat tangan kirinya, Kak, like this. Oke, semuanya sudah ikut. Nice. Tim dokumenter silakan diambil. Kalau ini udah betul-betul mau ikutin nih, 40 orang ini. Nice, siap ya. Anda sambil lihat gambarnya. Ini adalah jeruk nipis. Saya ambil ini jeruk nipis. Oke, dan saya akan lempar ke tangan kiri Anda. Jangan sampai gagal, Kak. Anda langsung tangkap aja itu jeruk nipis. Kalau ini nggak keangkat, kalau ini nggak keambil jeruk nipisnya, berarti ini peluang akan terbuang begitu saja. Siap ya, Nak ya? Ini jeruk nipis saya lempar dan you langsung tangkap dengan tangan Anda. 1, 2, ambil, Kak. Ambil. Yes, langsung pegang, Kak. Jangan sampai lepas, Kak. Kalau lepas berarti Anda gagal. Ini peluang yang harus Anda keep. Siap ya? Tetap dipegang, Kak. Angkat tangan satunya lagi searah dengan tangan kiri. Like this. Good. Latih the power of thinking Anda, the power of passion Anda. Itu tangan gak mungkin kosong, Kak. Saya sudah menyiapkan ini satu alatnya. Saya ambil ini pisau, saya akan lempar ke tangan kanan Anda yang kosong itu. Anda langsung ambil, jangan sampai gagal. Meleset dikit bisa melukai orang-orang sekitar Anda. Ya, 1, 2, fokus, Kak. Tanpa suara, cukup tangan aja yang berbicara. Ambil, Kak. Good. Ada yang delay ngambil pisaunya ya, mungkin jauh kali ya. Oke. Di tangan kanan sudah ada pisau, tangan kiri sudah ada jeruk nipis. Fokus ya, Kak ya. Harus fokus seperti kelas yang kemarin siang. Siap, Kak. Jangan gagal, mana jeruk nipis, mana pisau. Arahkan itu pisau ke jeruk nipis sekarang. 1, 2, mulai, Kak. Good. Dibelah jeruk nipisnya. Terus, Kak, jangan sampai tumpah itu air jeruk nipisnya. Kalau tumpah berarti Anda sudah menumpahkan itu peluang. Oke, good, terima kasih. Oke, woi, semuanya ngikut ya, Kak ya. Hati-hati itu jangan pisau beneran, kawan. Oke, good. Sekarang cukup, Kak. Simpan itu pisau di depan Anda. Nice. Lihat air jeruk nipisnya, Kak. Lihat air jeruk nipisnya, jangan sampai tumpah. Yuk, tumpah berarti Anda gagal sendiri. Oke, dipegang. Oh, luar biasa. Nur Hayati sampai memegangnya itu sampai 2 tangan loh, Kak. Dia takut banget tumpah. Oke, good. Siap, Kak. Ini endingnya. Sekarang arahkan itu air jeruk nipis ke mulut Anda pelan-pelan, jangan sampai gagal, jangan sampai tumpah. 1, 2, Anda langsung hirup. Tuh, Pak Kris saja ikutan tuh. Kira-kira apa yang Anda rasakan, Kak? Itu Alfia Rifa sampai merasakan kecutnya luar biasa ya. Ekspresinya langsung gitu ya.
Kak, padahal jeruk nipisnya gak ada. Pisaunya juga gak ada. Terus juga Anda hanya melihat gambar saja dari sini, diiringi audio dari sini. Tapi Anda banyak yang merasakan seakan-akan itu jeruk nipis benar-benar ada di area Anda semua. Kemudian Anda rasakan air jeruk nipis itu, banyak yang ekspresi Anda langsung gitu ya. Kenapa bisa seperti? Kalau Anda mengatakan, ini mah Pak Happy aja dihipnotis dari sana dari Bogor. Enggak Kak, ini bukan materi hipnotis. Ini namanya the power of thinking. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Sebelum Anda tampil depan orang, tiba-tiba Anda pikirannya, kayaknya gue gagal deh ngomong hari ini. Itu yang akan terjadi, Kak. Sebelum Anda tampil ngomong depan konsumen, kemudian Anda berpikir, saya akan sukses hari ini, saya bicara, saya yakin ini akan goal produknya. Itu energi positif, the power of thinking akan kuat banget, Kak. Walaupun itu belum Anda pegang, layaknya jeruk nipis. Seperti satu tayangan ini, Anda lihat satu gambar ini, people. Itu bayi anak siapa kita nggak tahu Kak ya. Tapi ketika melihat ekspresi orang itu, bayi itu, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah namanya the power of thinking, people. Berarti untuk menentukan apakah ini passion kita atau bukan, ayo lihat ini. Apakah Anda ketika kuliah ini passion atau bukan? Saya combine ya kayak materi public speaking dengan motivasi hari ini. Anda kalau liburnya hari Sabtu dan Minggu, you pasti senang banget ketika datang Jumat sore. Betul gak? Anda libur nih hari Sabtu dan Minggu. Pasti hari Jumatnya Anda senang banget karena besok mau libur. Sabtu you senang banget, hari Minggu you pasti happy banget. Anda bisa datang jalan-jalan ke mall, bisa datang bersama keluarga. Kemudian setelah itu Anda bisa hangout Minggu pagi, siang, sore. Pas Minggu malam, pas malam Senin, langsung meratap ke kamar dan mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Sabtu dan Minggu. Gitu kan? Akhirnya besok Senin pagi lagi, ya Allah, yang SMA, ya besok upacara. Waduh, udah itu yang terpikir adalah bendera aja di situ kan? Kayaknya benci banget sama hari Senin. Coba deh Kak, kira-kira yang kayak gitu itu passionnya atau bukan itu dia kerja? Dia passion atau bukan itu kuliah? Dia passionnya atau bukan itu belajar? Akhirnya apa yang terpikir di benak dia? Kasihan loh hari Senin Kak. Senin itu ada hari yang gak pernah salah tapi selalu dibenci orang. Ada lagi ngambil gambar ini ya Kak ya, buat status di WA ya Kak untuk setiap hari Senin. Kasihan loh Kak hari Senin, yuk liburnya Pak. Saya kan liburnya bukan hari Minggu Pak, liburnya hari Senin gitu contohnya. Ada gak yang libur hari Senin? Kasihan Kak, bawaannya itu pengennya libur. Yang akan terjadi apa? Stres. Saya highlight ya Kak ya, obrolan dari ibu dosen tadi di awal. Kadang public speaking juga bikin stres loh teman-teman. Worksheet yang banyak bikin stres. Tugas yang banyak bikin stres. Yang saya khawatirkan, generasi public speaker yang stres itu adalah generasi yang lelah. Akhirnya prefrontal cortexnya yang akan kena. Anda tahu nggak prefrontal cortex itu apa? Orang yang jiwanya tenang, korteksnya sehat, pasti bicaranya juga sehat. Bicaranya juga tenang, bicaranya juga mengesankan. Korteks itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan dan terletak tepat di belakang dahi. Di sini Kak dahinya, bukan di sini. Sejak kapan dahi hijrah ke belakang? Di sini Kak dahi. Di situ ada dahi, di dalamnya ada korteks dijaga sama Allah dan itu harus benar-benar di-keep Kak. Orang yang stres, korteksnya juga akan ikutan stres. Disuruh bicara ke depan, tiba-tiba gugup, nervous, ketakutan, trauma, fobia, korteksnya juga akan ikutan gitu Kak. Lah, Pak Happy emang kalau korteksnya terganggu apa yang terjadi? Ini yang akan terjadi. Generasi kampus, generasi milenial, kalau korteks sudah rusak, ini akan terjadi.
dia akan sulit mengatur masa depan. Baru disuruh bicara di depan aja langsung dia, stres, keringetan. Dia memikirkan sampai benar-benar, dia hancurlah hidupnya gara-gara suruh public speaking gitu kan. Dia sulit mengatur masa depan. Yang kedua, orang yang kena korteks itu suka murung. Nah, kalau ada kawanmu yang suka murung, kau pegang itu pundaknya, kau katakan, kenapa kau murung? Jangan-jangan korteks lu udah nggak ada di situ, gitu kan? Hati-hati Kak korteks. Kalau korteks sudah rusak, dia bersikap tidak sopan, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, dan kalau korteks sudah rusak, bawaannya kurang kreatif. Coba, pernah gak merasakan, pernah kita bawaannya murung, bos. Kalau pas lagi murung, antum ingat, saya gak boleh murung nih, kata Pak Happy, kalau murung korteksnya akan kena. Nanti gak bisa berkreasi dia. Maka people, yuk, saatnya kita buktikan hari ini. Ketika setelah 1 jam hari ini Anda sudah berniat untuk menjadi seorang public speaker, berarti Anda adalah master of event. Ketika hari ini, Pak Happy, saya akan menjadi seorang marketer. Anda adalah marketer, Anda juga adalah master of event. Anda seorang marketing, Anda juga adalah seorang penguasa acara, penguasa event, pembawa acara, dan pemandu acara. Golkan itu di depan konsumen semua project Anda. Golkan di depan Pak dosen, Bu dosen ketika Anda presentasi, karena you adalah the king of the program. Public speaker adalah the king of the program. Untuk menumbuhkan percaya diri dia ketika kita lagi bicara di depan, you harus ingat, kata Pak Happy, I am the king of the program. Saya adalah raja sebuah acara. Saya harus menyampaikan dengan public speaking yang ada seninya, bahasa lisan saya harus efektif, vokal saya harus jelas, intonasi saya juga harus berdinamika, speednya juga jangan terlalu buru-buru, artikulasi harus jelas, bahasa tubuh saya juga harus powerful. That the art of public speaking. The art of public speaking. Seni dalam bicara itu, ini item-itemnya. Nanti materinya akan sudah saya sharekan ke Pak Kris ya. Berikutnya adalah, ini dia people. Anda olah vokal, udah pasti keren-keren lah. Suaranya udah nice. Bahasa tubuh Anda bisa dilatih. Yang paling penting dari itu semua apa? Dalam ranah public speaking yang paling penting adalah satu. Apa itu? Olah rasa kawan. Olah vokal mudah nah. You bisa latihan. Olah bahasa tubuh gampang Kak. You lihat di depan kamera seperti rekan kita tadi katakan. Atau di depan cermin. Tapi olah rasa. Anda lagi bete. Tiba-tiba disuruh ngomong depan konsumen. Menurut saya lebih baik you tolak dulu, gak usah ngomong dulu deh sebelum Anda tenang Kak. Karena ketika kita lagi bad mood, ketika kita lagi bete, kemudian kita bicara di depan orang, itu orang akan merasakan bete kita loh teman-teman. Itu transfer energi namanya. Tenangkan dulu Kak, zerokan dulu Kak, baru you bicara. Jadi tidak ada lagi pertanyaan Pak Happy, kenapa saya suka gugup ya kalau ngomong? Karena jiwa kita nggak tenang sebelum kita bicara Kak. Mungkin kita lagi kalut, olah rasanya nggak main. Jadi olah rasa penting Kak. Olahraga penting, olah rasa lebih penting menurut saya. Maka semua yang hari ini hadir, you pasti punya personality yang beragam. Kalau you bertanya kepada saya Pak Happy, kira-kira kepribadian saya ini cocok gak sih untuk menjadi seorang public speaker? You tanya deh. Apakah Anda punya komunikasi yang baik? You ketika ngobrol di depan orang, TikTok depan orang, kemudian bicaranya itu saling mempengaruhi satu sama lain, influence other. Apakah seperti itu? Kalau kayak gitu berarti personality Anda good. Yang kedua, kepribadian. Maka saya katakan tadi, kadang ada Kak, Pak Happy saya kan dulunya ya punya pengalaman buruk Pak. Saya makanya ngeri kalau ngomong di depan orang. Zerokan dulu Kak sebelum Anda bicara. Jangan terlalu fokus ke apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum Anda bicara, zerokan ya Allah, gerakan lisanku untuk bicara. Semoga bermanfaat untuk dia ya Allah. Ini bukan hanya untuk dunia marketing loh Kak. Anda mau ngomongin adekmu, mau ngomongin pasangan, mau ngomongin orang-orang tercinta Anda. Ingat Kak, zerokan dulu kepribadian kita biar kita start from zero. Agar goal materi kita. Personality berikutnya adalah wawasannya luas. Dan penampilan seorang public speaker yang hebat itu adalah atraktif, simpatik, tanggap, dan cekatan. Like that. Oke?
Saya keep dulu sampai sini. Kalau ada segmen pertanyaan, Anda bisa langsung sharekan. Dan nanti sebelum closing, saya minta ada satu slide lagi yang harus saya sharekan di depan ruang kelas ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Silakan, Bunda. Baik, Pak Happy, teman-teman kita beri aplaus buat Pak Happy yang sudah memberikan ilmunya untuk kita hari ini. Luar biasa ya, kita dapat ilmu yang sangat banyak ya. Pengalaman Pak Happy berbagi buat kita hari ini. Tadi banyak sekali yang sudah dibagikan Pak Happy, yaitu terkait speak with power, berbicara dengan power. Nah, ada yang masih ingat nggak teman-teman tadi? Powerful itu apa aja sih yang harus speak with power? Halo, masih di sini kan teman-teman? Oke. Nah, tadi ya, on-kan jiwa raga kita. Apa sih yang perlu di-on-kan jiwa raganya? Bicara itu perlu menggunakan apa sih? Ada 3 tadi, masih ingat nggak? Mind, heart, body, spirit. Oke. Kemudian kita harus berani apa tadi? Berani tampil beda, berbicara, di brave. Kemudian juga tadi sudah dibicarakan juga terkait body language. Kemudian juga tadi Pak Happy memberikan tips bagaimana membuka nice opening. Waktu kesan pertama apa sih, 1 menit pertama itu penting ya teman-teman. Tadi juga sudah memberikan ilmunya. Kemudian juga 3 kunci skill komunikasi efektif: educate, entertain, and explain. Teknik deduktif, jangan ujuk-ujuk langsung bercerita ke materi, tapi ada openingnya. Tadi bisa dengan membawa emosi, kemudian dengan storytelling, kemudian apalagi tadi, kemudian juga menghindari awal yang negatif dulu, kemudian dengan salam yang antusias, kemudian dengan introduction. Banyak sekali ya tadi kita belajar dari Pak Happy. Dan yang paling menarik adalah terakhir tadi adalah terkait passion. Nah, kita pernah bahas ini juga di komunikasi ya. Jangan-jangan sampai sekarang belum ada yang tahu nih passion kita itu sebenarnya di mana nih. Kita tidak bisa menerjemahkan, mendefinisikan passion kita apa. Nah, teman-teman juga gali lagi potensi kawan-kawan di sini apa, definisikan, terjemahkan, kalau perlu bikin target sedetil mungkin. Nah, karena tadi ya, perubahan itu cepat sekali. Kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Nah, itu tadi dapat luar biasa sekali ilmu ya, passion. Sekali lagi passion teman-teman itu di apa. Kemudian tadi juga kita berbicara soal personality, komunikasi yang baik, kepribadian yang baik, kemudian wawasan ya. Nah, tolong teman-teman itu dicatat ya, kemudian dipraktekkan. Nah, mungkin Pak Happy tadi mau share 1 slide lagi ya. Iya, sebagai closing. Ya, sebagai closing saya sharekan sebentar teman-teman. Ini juga materi yang harus di-sharekan, tidak boleh ditinggalkan oleh teman-teman. Salah satunya adalah banyak orang yang ketika bicara dia tidak goal bicaranya di depan karena dia melanggar kode etik saat bicara. Ya kayak tolong dilihat dengan seksama. Yang pertama adalah hindari saat bicara. Yang pertama, jangan sekali-kali teman-teman bicaranya sambil menyimpan tangan di saku. Ketika kami sharekan materi ini kepada marketing di Toyota, saya masih ingat banget. Kenapa? Ketika dievaluasi kita lihat dari kamera itu, oh ternyata dia sering menyimpan tangan di saku ketika bicara. Itu ternyata mengganggu loh di depan konsumen kita, Kak. Jadi konsumen kita lebih fokus ke tangan kita daripada ke materi kita. Nunggu nih kapan nih tangannya keluar nih. Dalam saku mulu, khawatirnya nggak balik lagi tuh tangan ya. Tulis Kak, jangan menyimpan tangan di saku ketika bicara. Yang kedua, lengan tidak boleh disedekapkan. Oke. Yang ketiga, tangan tidak boleh ditangkupkan di belakang punggung. Ini juga penting.
ini memainkan tangan tidak wajar. Cowok ini biasanya kalau udah gugup tangannya kayak gini ngomongnya. Selamat pagi semuanya, saya senang banget hari ini. Akhirnya tangannya ke kameza gitu kan sebagainya. Kalau cewek ini kalau pakai hijab biasanya tangannya juga ke hijabnya Kak, dilipat-lipat-lipat, maju mundur maju mundur maju mundur sambil ngomong mainkan jilbab gitu lah. Mungkin lagi promo hijab kali ya Kak ya. Tapi sebenarnya dia lagi nervous di situ, lagi gugup. Oke. Dan ini yang terakhir Kak. You ketika bicara seperti yang saya katakan tadi ke rekan kita ya, tidak boleh kita bicara banyak grafit. Grafit sekali nggak apa-apa Kak. Tapi kalau sering-sering banget grafitnya, nanti orang pada ngitung grafit Anda. Sayang atuh materinya udah keren, tiba-tiba banyak grafitnya. Gitu Kak ya. Jadi supaya grafit itu hancur, bicara jangan buru-buru dan bicara itu perkata my people. Oke. Baik teman-teman, ini bisa di capture dan ini juga bisa materi buat yang penting yang terakhir untuk saya sampaikan di ruang ini sebelum saya nanti bertemu di Rabu depan dengan teman-teman yang lain. Dan pesan saya hari ini untuk Anda semua, jadilah pembicara yang mengesankan, bukan hanya memuaskan. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jadilah pembicara yang dirindukan konsumen Anda. Dan bicara itu sangat mengesankan dan harus berkarakter di 1 menit pertama. Saya Happy Chandra, salam public speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam istirahat. Terima kasih Pak Happy atas ilmunya hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi bekal teman-teman nanti di dunia kerja. Kemudian terima kasih juga Pak Tris yang sudah memberikan kesempatan webinar siang ini. Luar biasa sekali hari ini, banyak sekali yang kita dapatkan dari Pak Happy. Dan juga teman-teman, terima kasih sudah hadir di webinar siang ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung pamit ya. Terima kasih teman-teman, sukses dan sehat semuanya. Mari. Oke, thank you. Assalamualaikum Pak Kris, thank you. Good luck. Terima kasih. Thank you Bu. Makasih Mbak Lita. Ya, Pak Kris. Ya, tadi ikutan yang jeruk nipis. Gimana caranya? Ya, kita zoom lagi minggu depan ya. Bukan masalah. Apa? Yang jeruk nipis gimana?